104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, seperti yang sudah dijanjikan tadi ya, di hari Kamis jam 4:30 sore kita ada segmen khusus Beranda Islami, yang mana di studio juga sudah hadir narasumber kita. Kita nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan bakal ngobrolin tema yang belakangan ini memang lagi jadi isu-isu di luar sana ya. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang penuh dengan distraksi, sepertinya mudah bagi kita untuk dikit-dikit stres, dikit-dikit cemas, terus fokusnya susah gitu ya. Nah, untungnya ternyata ada satu solusi yang bisa mengatasi itu semua, yaitu mindfulness. Nah, ini yang bakal jadi topik kita di Beranda Islami untuk sore hari ini. Kebetulan sudah hadir di studio narasumber kita ada Ibu Uus Uswatu Solihah MA, yang mana beliau adalah Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam dari UIN Saizu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Sandi. Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sibuk apa Bu? Ya, mengajar, aktivitas. Oke, baik. Ibu, tema kita untuk sore hari ini adalah hidup tenang dengan mindfulness. Iya, ya. betul. Terkait ini nggak jauh-jauh dari kesehatan mental. Betul, ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin dijelasin dulu Bu, mindfulness itu sendiri apa gitu? Ya. Terima kasih Mas Sandi. Ya, betul sekali, di era sekarang sepertinya manusia ya, kita semua itu menghadapi era yang disebut era digital, kemudian disrupsi yang itu memicu kita untuk seperti ingin melakukan berbagai hal demi mengejar mungkin prestasi, mengejar cita-cita yang mengejar keinginan yang begitu banyak, yang pada akhirnya membuat kita menjadi tidak tenang, gelisah, cemas gitu ya. Terkait dengan itu, terkait dengan hal mindfulness, saya ingin membahas dulu. Kan mindfulness itu artinya kita mengerjakan sesuatu dengan fokus, atau istilah lainnya itu kalau bahasa agama itu khusyuk ya. Khusyuk itu fokus. Apa fokus itu? Fokus itu apa yang kita lakukan, itulah yang kita pikirkan gitu. Seringkali kita melakukan apa, tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Nah, itu nggak fokus kan ya. Dalam bahasa agama itu namanya khusyuk. Khusyuk itu sadar penuh, kemudian badan kita hadir, kesadaran kita penuh, lalu ya kita saat ini di sini gitu, saat ini. Jadi tidak kemana-mana. Kalau itu bahasa agamanya khusyuk tadi. Nah, terkait dengan mindfulness ini saya ingin menerangkan dari masalah waktu ya. Jadi kan ketenangan, kebahagiaan itu kan kita rasakan saat ini, kemarin, atau nanti. Saat ini kan kita merasakan ingin tenang itu kan saat ini ya. Nah, terkait dengan masalah itu saya ingin bicara waktu ya. Waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Ada waktu yang sudah lewat, waktu yang sedang kita jalani saat ini, detik ini, menit ini, jam ini gitu ya. Terus waktu yang akan datang. Nah, terkait waktu yang sudah terjadi, itu 1 jam lalu berarti sudah terjadi ya. Sudah terlewati. Sudah terlewati. Tadi pagi udah terlewati. Bisa kembali enggak? Tidak bisa ya. Nah, waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Nah, kemudian waktu yang akan datang, kita pasti akan mengalami enggak? Tidak pasti kan? Iya. Belum tentu kita mengalami yang akan datang. Nah, waktu yang pasti kita jalani itu kapan? Saat ini. Ya. Maka saat ini itu dalam bahasa Inggris disebut, dalam bahasa Inggris di present ya. Present, saat ini ya. Present is gift. Saat ini adalah hadiah gitu ya. Jadi waktu yang kita nikmati itu kan sebetulnya saat ini. Nah, ketika kita bisa menikmati saat ini dengan fokus, dengan penuh kesadaran, itu berarti kita sedang mindful. Kesadaran kita penuh dan apa yang kita lakukan kita sadari. Seringkali kita hidup saat ini, tapi pikiran kita masih masa lalu. Menyesali masa lalu, kecewa dengan masa lalu, sehingga menghantui saat ini. Saat ini nggak bisa bahagia karena masa lalu. Ada nggak yang kayak gitu?
Ada ya. Contoh kecilnya seperti ini. Bukan hanya masa lalu yang sudah jauh, bahkan ada yang sudah masa kecil aja masih diingat hingga menghantui masa lalu. Itu namanya dia tidak hidup di saat ini, dia hidup di masa lalu. Kadang kita misalnya pernah nggak Mas Andi misalnya lewat satu jalan, di situ ada pertigaan gitu, ada belok kanan, ada belok kiri, mau ke sebuah tujuan gitu ya. Nah itu bisa belok kanan, bisa belok kiri. Cuman ada informasi kalau belok kiri di sana ada macet gitu. Akhirnya Mas Andi ambil belok kanan. Pas kanan ternyata macet juga, nggak disangka. Terus Mas Andi pernah nggak ngomong kayak gini? Coba tadi belok kiri aja, gitu nggak? Nah berarti kita menyesali yang keputusan tadi kan. Nah itu sebetulnya seperti itu saja sudah, berarti kita tuh sudah menyesali yang tadi. Kalau kita sudah ambil belok kanan, ya sudah aja. Ini kok takdir Allah, saya ambil kanan. Di sini macet, ya sudah. Kalau mau tinggal cari solusinya, apa sambil macet itu menikmati musik, sambil macet itu kita manfaatkan untuk ya lihat suasana, ada apa begitu. Nah, jadi itu masa yang sudah berlalu, walaupun beberapa saat tidak bisa kembali. Nah, berarti yang kita nikmati itu adalah masa sekarang, waktu yang real, masa sekarang. Nah, kalau kita kehilangan saat ini gara-gara kita menyesali masa lalu atau merasa kecewa dengan masa lalu, atau kita saat ini tapi pikiran kita terlalu jauh ke masa depan, mencemaskan masa depan yang belum pasti. Nanti gimana kalau dipecat, gimana nanti kalau saya kecelakaan, gimana nanti kalau saya ini gimana, padahal belum pasti. Nah itu berarti dia hidup saat ini tapi dirinya menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu dengan kita mindfulness, fokus saja pada saat ini, yang bisa dilakukan yang terbaik saat ini adalah dengan menikmati saat ini dengan melakukan yang terbaik. Maka kata kuncinya tadi mindfulness itu pertama, tidak terlalu menyesali masa lalu. Masa lalu sepahit apapun, seburuk apapun, ya orang bilang jangan membelenggu kita saat ini. Saat ini kita sudah melewatinya, berarti kita luar biasa. Nah tinggal kita menikmati the present ini, give ya, hadiah hadir saat ini, posisi kita saat ini. Kemudian kita tidak mencemaskan masa depan. Dalam bahasa agama tuh ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang mukmin itu la khaufun alaihim, tidak takut apa? Tidak takut masa depan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak juga bersedih atas masa lalu gitu. Jadi masa lalu sudah terjadi, berarti itu udah, kalau bahasa agama itu takdir Allah. Masa depan yang akan datang pasrahkan sama Allah, itu ya bahasanya. Nah dalam Al-Quran tadi dalam Al-Quran itu ada kalimat khusyuk ya, contoh khusyuk ya. Nah khusyuk itu sering diterjemahkan ketika sholat ya, perumpamaannya itu Allah Subhanahu wa taala misalnya bersabda dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya yaitu sadar apa yang dia lakukan, dia sadar penuh memahami apa yang dia lakukan. Kan seringkali sholat tapi orang itu tidak sadar, bahkan rokaatnya saja misalnya lupa. Ini udah 3 apa 4 ya? 3 ke 4 gitu. Terus bacaannya, jadi mulutnya baca tapi hatinya tidak menyadari apa yang dibaca, sehingga sholatnya itu tidak berbekas, seperti tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah itu perumpamaan dalam sholat, orang akan beruntung, akan bahagia manakala sholatnya khusyuk. Kok bisa? Apa untungnya, apa bahagianya? Karena ketika sholat itu khusyuk, berarti dia sedang jeda nih, jeda hidupnya dari hiruk pikuk gitu ya, ketika Allahu Akbar gitu ya, dia fokus. Jadi saya sedang menerangkan mindfulness dalam sholat gitu ya. Salah satu contoh.
Nanti ada mindfulness dalam aktivitas yang lain. Ketika sholat, Allahu Akbar, kita fokus hanya sholat. Setidak-tidaknya gitu Mas Andi, kita melupakan masalah kita melupakan pekerjaan kita melupakan dulu aktivitas di luar sholat. Kita fokus sholat saja. Mungkin sholat itu nggak lama lah ya, paling 10 menit atau mungkin 8 menit gitu. Fokus di situ. Nanti ketika kita sudah selesai, karena sholat itu kalau dimanai kan isinya doa semua. Nah itu kita akan merasakan ketenangan, kelapangan. Kita sudah isinya doa semua, berdoa sama Allah, pasrah sama Allah. Gitu. Itu yang kemudian disebut dalam Al-Quran banyak sekali hikmah sholat. Mendapatkan hikmah sholat, tapi dengan syarat sholatnya itu khusyuk tadi, mindful. Kan sering kita tidak mindful sholatnya, jadi berlalu aja. Gitu. Jadi mindful tuh artinya kita sadar penuh atas apa yang kita lakukan, kemudian kita memaknai apa yang kita lakukan. Yaitu sholat mungkin yang paling tinggi ya. Yang kedua, saya beri contoh lagi, mindfulness. Pokoknya mindfulness itu sadar penuh apa yang kita lakukan sekecil apapun. Kan kalau dalam Islam kita melakukan apa tuh baca bismillah. Itu dalam rangka membuat kita mindful loh sebetulnya bismillah itu. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya bisa minum air putih, lalu kita rasakan. Saya minum nih. Seger gitu ya Bu. Alhamdulillah kita rasakan air mengalir, alhamdulillah bisa minum. Bahkan kalau mau sambil minum kita, ini air ciptaan Allah. Terima kasih pada orang yang sudah nganterin air ke sini, yang membuat produk air ini. Jadi kita nggak akan sampai tuh kita kalau mindful tuh mencak-mencak gitu, ini air apaan sih, gitu ya. Iya. Gitu ya, karena apa yang ada di hadapan ini kita sadari penuh. Terus yang berikutnya minum, bahkan mindfulness makan, sadar penuh apa yang kita lakukan. Makan, oh iya saya makan nasi, makan sayur. Siapa yang bikin nasi beras ini? Petani. Wah terima kasih para petani. Sayur, kemudian lauknya ini berguna bagi saya. Bismillah, semoga menjadi berkah bagi tubuh saya gitu. Jadi dengan mindfulness itu seperti kita jeda dulu, apa yang kita lakukan, kita sadari penuh. Itu baru apa yang aktivitas kita. Bahkan aktivitas mandi, kita pernah mandi, air mengalir ke seluruh tubuh, misalnya kita rasakan. Kan seringkali lagi mandi ngelamun sana, ngelamun sini gitu ya. Ingat sana, ingat sini. Jadi mandi itu tiba-tiba selesai ya, kayak robot aja. Ini sabunan ini selesai ya, nggak merasakan air mengalir ke kulit gitu ya. Nah begitupun kita mindfulness melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Kalau saya sebagai ibu gitu ya, melakukan pekerjaan rumah, kita pengennya sambil nyuci piring, sambil goreng-goreng, sambil dengerin musik, sambil kadang bahas chat WA, ini lagi goreng, WA mahasiswa dibalas, semuanya pengen lakukan dalam satu waktu, dalam rangka menghemat waktu. Kita pikir menghemat waktu, tapi ternyata yang terjadi apa Mas Andi? Mungkin gorengan gosong, pikiran kita panik, semruk, bahasanya kemerungsung. Sana sini, ini WA belum dibalas, ini belum ditaruh tanggung, ini udah harus dibalik gorengan, kayak. Tapi kalau kita mengerjakan mindfulness, itu berarti kita disuruh mengerjakan tuh satu-satu. Mungkin ada beberapa pekerjaan bisa dilakukan dua, misal nyuci piring sambil dengerin musik, itu masih bisa. Tapi kita pekerjaan yang mestinya tidak bisa dilakukan berbarengan, udah satu-satu gitu. Jadi sehingga kita menjadi tenang dengan dirinya sendiri. Kadang yang membuat kita tidak tenang itu siapa? Diri kita sendiri kan. Pengen ini melakukan itu. Pengennya semuanya terhandle ya Bu. Terhandle. Padahal satu-satu nanti akan selesai gitu. Nah, dalam bahasa agama, ketika kita selesai melakukan sesuatu, itu berarti waktu kita berkah. Kita sering kalau mengerjakan satu waktu dalam banyak hal, lagi nyapu, misalnya waktu ya, lagi nyapu, tiba-tiba ada telepon, kita angkat, lihat chat WA, berhenti dulu, WA-an dulu, nyapunya belum selesai, anak manggil lagi, sambil nyapu biar waktunya itu kita nyalain kompor di dapur. Nah, kadang kita panik sendiri kan, kapan hidupnya menjadi tenang gitu. Nah, ketenangan itu kita yang menciptakan, ya udah satu-satu. Kalau memang lagi nyapu, ada yang angkat telepon kan emergency, kita angkat sapunya berhenti. Tapi setelah itu HP-nya taruh dulu, setelah telepon selesai taruh aja. Lanjutin yang tadi ya Bu. Selesaikan nyapu,
ke dapur, nyalain kompor, masak, selesai. Nah itu kemudian waktunya menjadi berkah karena pekerjaan selesai dalam waktu yang sebetulnya tidak lama nanti ketika kita fokus gitu ya. Fokus itu pekerjaan tidak lama, itu namanya waktu yang berkah. Kan kalau dalam Islam lagi umur kita pengen yang berkah itu waktunya itu sangat bermanfaat gitu dan membuat kita tenang gitu. Nah itu ya saya kira mindfulness tuh poinnya di sana, kita menjadi jeda, kita fokus sadar penuh atas apa yang kita lakukan. Nah, itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Boleh. Oke, Beat Lovers barangkali nanti mau nanya-nanya bisa langsung di 0813-2615-1049 atau mau online di 621621 juga dipersilakan ya. Jangan kemana-mana, kita ke jeda commercial break dulu. Commercial break. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya. Dan tema kita adalah hidup tenang dengan mindfulness. Yang mana sore hari ini ada Ibu Uus Uswatu Solihah ya, selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Saesu Purwokerto. Ibu, tadi kan Ibu bilang fokuslah untuk hari ini biar kita untuk saat ini ya, biar kita benar-benar dapat fokusnya, berkahnya, bahkan dari setiap waktu yang kita lalui nggak ada yang sia-sia kebuang gitu ya Bu. Tapi di satu sisi kita kan juga perlu memikirkan masa depan. Nah, kapan ini waktu yang kita juga fokus saat ininya dapet, masa depannya juga kita pikirkan gitu Bu? Itu gimana menyiasatinya? Itu memang manusia juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan gitu. Nah, gimana jalan tengahnya atau jalan keluarnya? Di sisi lain kita harus fokus melakukan satu pekerjaan supaya kita menyadari, lalu kita bersyukur ya atas waktu yang Allah berikan saat ini. Al-Quran, di dalam Al-Quran menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Insyirah ya, Fa'idha faruk tafangsob, apabila telah selesai melakukan pekerjaan maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Itu artinya kita melakukan pekerjaan itu satu-satu, tidak sekaligus gitu, apalagi sambil melakukan apa, sambil memikirkan apa. Jadi mungkin tangannya kemana, pikirannya kemana gitu. Jadi satu-satu sehingga selesai, ganti pekerjaan yang lain, fokus lagi, selesai, ganti pekerjaan yang lain. Itu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kapan waktu kita untuk memikirkan masa depan? Kita kan pasti ingin masa depan dalam 24 jam ya. Oke lah, dalam melakukan aktivitas itu kita boleh mungkin sekedar seperempatnya, mungkin hanya itu maksimal ya, paling banyak tuh 6 jam sudah terlalu banyak. Mungkin hanya 2 jam atau 1 jam saja kita memikirkan masa depan. Saya nanti mau jadi apa ya, saya sekolah di mana misalnya, anak-anak sekolah ya, kalau ibu-ibu misalnya anak saya nanti sekolah di mana, kalau sekolah di sini nanti gimana. Itu boleh dalam 1 hari 1 malam itu ya 4 jam atau berapa jam durasinya, sehingga itu menjadi betul-betul fokus memikirkan hal itu. Nah, alangkah baiknya juga waktu terbaik untuk memikirkan masa depan adalah kita curhatnya pada Allah, yaitu setelah sholat wajib. Itu di situ biasanya kan setelah sholat wajib, ketika sholat kan kita fokus khusyuk. Nah, setelah sholat itu kita boleh tuh curhat pada Allah, ya Allah, saya sedang memikirkan masa depan anak saya. Anak saya pengen milih kuliah misalnya di sini atau di sini. Saya sangat khawatir terhadap masa depan saya. Bantu saya mengatasi kekhawatiran saya. Bantu saya ya Allah untuk memilihkan yang terbaik gitu. Jadi kita gelisah untuk masa depan atau khawatir untuk masa depan boleh, tapi tidak mengganggu aktivitas keseharian itu. Ada waktu-waktunya, sehingga memikirkan pun dengan memikirkan produktif gitu, dengan secara produktif, tidak mengganggu aktivitas. Kan kita kalau misalnya lagi motongin tempe gitu ya, kalau ibu-ibu ya, tapi pikiran kita kemana-mana, kita bisa kepotong keiris tangannya gitu, atau jadi tidak menikmati memasaknya. Memasaknya tidak menikmati, karena yang penting masaknya selesai, saya mau beralih ke yang lain. Yang penting ini selesai,
beres, tiba-tiba loh udah selesai, kayak tidak menikmati prosesnya. Nah maka kita disuruh menikmati proses itu oleh Allah itu. Jadi faidza faragta fansab, kita sudah selesai, baru beralih ke pekerjaan yang lain, ke memikirkan yang lain itu. Seperti itu. Jadi ada saatnya memang tidak untuk kita memikirkan masa depan kayak gitu. Tapi ini beda cerita ketika ketakutan akan masa depan ya Bu. Kadang-kadang kan memikirkan masa depan antara kita yakin, oh kita pasti sukses nih. Tapi kadang-kadang kita juga kepikiran, aduh nanti gimana ya? Kayaknya kok agak-agak suram atau apa. Gitu. Ini gimana Bu? Iya. Nah tadi saya sempat mengutip firman Allah gitu ya. Orang mukmin itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut akan masa depan dan tidak bersedih atas kejadian yang sudah berlalu. Khaufun tuh takut itu berarti akan masa depan. Yahzanun, hazan itu sedih. Kan kita juga diajarkan doa oleh Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari kelemahan, dan dari kemalasan. Nah, kemudian ketika kita bersedih karena apapun ya, itu situasi yang paling setan senangi untuk diri kita. Karena ketika kita bersedih, khawatir, cemas, itu setan seneng karena biasanya mukanya muram. Jadi hadisnya itu bahasa Arabnya nama Arabnya saya lupa. Jadi sesuatu yang paling min uhibbu li syaitani al mu'minul husni. Jadi awalnya saya lupa, tapi al mu'minul husni. Jadi mukmin yang bersedih itu paling disenangi setan. Jadi setan tuh nggak suka kalau mukmin tuh bergembira, karena dengan bergembira dia akan banyak hal positif yang bisa dilakukan. Ketika sedih itu setan mudah masuk. Mungkin setan menggoda untuk tuh pasti kamu tuh ini diganggu sama dia, pasti kamu tuh akan digoda, dirayu-rayu. Sebaiknya kamu ini aja, nyogok aja supaya ini misalnya aku diterima apa enggak ya kerjaannya, kamu nyogok aja, datang aja. Setan mudah merasuk ke dalam diri kita manakala kita sedang sedih, sedang takut, sedang cemas gitu. Jadi memang sebaiknya seorang muslim itu gembira karena apa? Karena dia punya Allah gitu. Nah, mengkhawatirkan masa depannya itu pasrahkan sama Allah. Kita mau memikirkan tahun depan, belum tentu kita hidup sampai tahun depan. Betul tidak? Jadi kita fokusnya adalah jalani hari ini sebaik-baiknya. Kalau saya ingin mengatakan misalnya, saya akan berusaha ngisi radio sebaik-baiknya. Ini aktivitas saya saat ini. Terus saya ketemu Mas Andi, anggap saja saya pertemuan dengan Mas Andi ini pertemuan yang mungkin tidak akan terjadi 2 kali gitu ya, karena berbagai faktor gitu. Makanya saya harus menikmati ketemu Mas Andi dengan saya menganggap pertemuan ini ya pertemuan yang terbaik gitu. Nah, jadi fokusnya di melakukan yang terbaik. Soal takut akan masa depan itu manusiawi, tapi tidak boleh dibiarkan, karena itu pasti adalah cara setan masuk ke dalam diri kita untuk menggoda diri kita supaya kita bersedih dan tidak percaya Allah. Gitu. Berarti ketika kita katakanlah memikirkan masa depan, sesuatu yang belum pasti, usahakan kita selalu yang positif aja gitu ya. Positif, betul sekali. Jadi ketika misalnya kita memikirkan masa depan, kayak takut keterima, ya Allah, saya mengkhawatirkan masa depan, bantu saya gitu. Jadi insya Allah semua akan baik-baik saja. Jadi boleh afirmasi positif ke dalam diri kita. Misalnya kalau orang tua pergi ini takut naik haji misalnya, pesawatnya takut jatuh, takut apa gitu. Ya Allah, semua akan baik-baik saja. Dengan pertolonganmu semua akan baik-baik saja. Karena kita mengkhawatirkan takut ini. Ya Allah, bismillah, semua akan baik-baik saja. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu, Mas. Oke. Kemudian ini ketika kita memikirkan masa depan, katakanlah kita sudah dapat jawabannya. Tapi ini Bu, kadang-kadang yang sudah lewat, oke, kita sudah berusaha ikhlas, oke, kita sudah menerima yang saat ini. Cuma kadang-kadang ketika
rasa itu muncul, itu kan juga jatuhnya mengganggu ya Bu. Aduh, padahal kan kemarin udah lupa nih. Sedih gitu jadinya ya. Terus kepikiran lagi. Benci lagi misalnya, disakiti orang misalnya. Kayak muncul lagi, kayak ada semacam dendam atau apa. Misalnya dulu pernah sakit hati sama orang atau apa, yang padahal kan aturan udah lupa. Segala pakai muncul gitu. Gimana itu mensiasatinya? Oh iya betul. Jadi itu kaitannya dengan kita tidak akan mungkin tenang, bahagia kalau kita masih ibaratnya terbelenggu oleh masa lalu, masih ingat masa lalu, kejebak masa lalu, atau masa lalu itu masih muncul yang tidak enak ya. Setiap orang pasti punya, dalam tanda kutip ya, kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, entah kadarnya seberapa. Nah, masa lalu itu kan sudah lewat, sudah, dan tidak mungkin kembali. Masa lalu itu sudah terjadi, berarti takdir Allah, Mas Sandi. Itu adalah Allah mentakdirkan masa lalu itu terjadi pada diri kita, tujuannya supaya kita belajar. Nah, saat kita berada di saat ini, kondisi saat ini, berarti kita hebat, kita luar biasa. Nah, kita bisa, dalam hal ini kalau saya ingat Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, akui saja, ya Allah, saya sedih ingat masa lalu, saya sakit rasanya, tapi saya ingin memaafkan yang sudah terjadi. Saya ingin memaafkan si A, saya ingin memaafkan si B, saya ingin memaafkan si C. Saya ingin memaafkan, ya Allah, bantu saya. Itu semua terjadi. Pelajarannya bagi saya adalah saya tidak boleh berperilaku seperti itu, karena itu berarti menyakiti. Seperti saya juga tersakiti dengan perilaku itu. Oh ya, mungkin ini ya Mas Andi, kadang kita kecewa dengan perilaku kita sendiri. Pernah nggak? Karena masa lalu kita mungkin ada yang melakukan hal-hal yang kita kecewa lah dengan diri sendiri, melakukan hal konyol misalnya. Kenapa sih saya dulu harus begitu gitu ya? Nah, ya termasuk itu. Jadi kita bisa memaafkan orang lain, kita juga harus justru kita memaafkan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, kita pasti tidak akan setulusnya memaafkan orang lain. Jadi terhadap diri sendiri, kita sayangi diri sendiri dengan masa lalu, tidak usah menghantui. Misal, naudzubillah min dalik ya, ya masa lalu saya sholatnya bolong-bolong, ya masa lalu saya pernah melakukan dosa, nggak apa-apa, itu diri saya manusiawi, saya minta maaf ya Allah, astagfirullahaladzim, saya ingin berubah dari masa lalu saya, gitu. Dan dalam agama Islam kita tidak boleh menceritakan dosa kita, maksiat kita kepada orang lain. Kita ceritakannya pada Allah, karena ketika kita ceritakan pada orang lain, kitanya sudah bertobat, sudah berbuat baik, orang lain mungkin dia sudah menceritakannya lagi pada orang lain, yang pada akhirnya membuat kita menjadi malu, padahal kitanya sudah berubah. Jadi agama tidak membolehkan kita menceritakan dosa atau aib kita kepada orang lain, kesalahan kita pada orang lain. Kalau mau ceritakan, pasti Allah sudah tahu ya, curhat kepada Allah untuk meminta ampunan, meminta bantuan supaya bangkit dari kesalahan itu. Jadi akui saja, saya terima. Jadi kalau bahasa agama itu ridho itu artinya terima. Terima segala apapun, betul, kejadian masa lalu, kejadian yang sudah terjadi itu kita terima. Ya Allah, saya terima saya pernah disakiti, saya terima pernah dibentak, saya terima pernah misalnya dihukum, saya terima, saya pernah, itu adalah bagian dari rangkaian hidup saya. Saya pengen hidup yang lebih baik dari saat ini. Boleh kita mengatakan afirmasi untuk diri kita, kamu hebat, kamu kuat, sudah melewati itu, gitu. Kamu kuat, kamu hebat bisa bangkit, kamu hebat bisa bertobat, kamu kuat bisa bangkit melewati hari-hari itu. Bertahan sampai detik ini. Bertahan sampai detik ini. Kan kita jarang ya ngucapin terima kasih pada diri sendiri, ya enggak? Padahal kadang-kadang kita mikir, kita sebenarnya hebat loh gitu ya. Itu enggak apa-apa, Mas Andi. Ya Allah, saya ini hebat. Sudah waktu kecil begini-begini, sekarang sudah ada sampai saat ini. Dan itulah makanya mungkin di sesi lain ya ada ya narasumber boleh membahas tentang kita tidak boleh membandingkan kita dengan orang lain. Nah itu yang membuat kita menjadi tidak tenang juga. Kita fokus aja apa yang kita bisa lakukan, apa yang terjadi pada kita, itu fokus saja gitu. Jadi kata kuncinya masa lalu itu kita terima, ridho dengan apa yang terjadi. Karena yang sudah terjadi pasti takdir Allah. Nggak mungkin Allah itu
tidak tahu apa yang terjadi pada hambanya. Daun pohon asem, Mas Andi tahu nggak pohon asem? Tahu. Daunnya kecil-kecil kan. Nah, Allah tahu seberapa daun dari pohon asem itu yang jatuh ke bumi per detiknya. Allah tahu. Mana mungkin Allah nggak tahu dengan apa yang terjadi pada manusia, pada hambanya ini yang besar. Allah tahu rezekinya semut kecil, nggak mungkin kan Allah nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jadi apa yang terjadi berarti udah takdir Allah. Berarti di sana ada pelajaran berharga. Nah, kalau ketika kita sudah bertahan sampai saat ini, berarti kita hebat, kita luar biasa. Kita ucapkan terima kasih. Nah, jadi sekarang apapun yang sudah terjadi, kita fokus apa yang kita lakukan, kita sadari penuh, kita fokus. Ini adalah gift ya, present is gift, hadiah dari Allah kita ada saat ini gitu. Saya ingin kita semua, saya sering ya beberapa kali saya menyampaikan ini misalnya gitu. Saya pengen ketenangan itu kita yang menciptakan gitu, bukan orang lain, bukan dengan piknik, bukan dengan makan enak gitu. Justru ketenangan itu ketika kita melakukan hal kita dengan sepenuh hati gitu. Ini yang kita lakukan. Jadi melakukan hal dengan sepenuh hati kan kita senang melakukannya. Nyapu senang, masak dengan senang. Sehingga waktu-waktu hari-hari kita tuh menjadi isinya tuh senang semua gitu. Nggak yang asal lewat gitu ya, Bu? Asal lewat, nggak, aduh kok saya harus masak, ya udah cepet-cepet masak, abis ini ngerjain lain. Padahal saya pengen ngerjain ini, nikmati aja dulu masaknya. Terus, aduh saya kok harus, misalnya ngisi radio ya nikmati dulu aja ngisi di radionya gitu ya. Gitu ya, jadi nikmati dulu, nanti ada ganti yang lain, aktivitas yang lain. Setelah selesai ganti aktivitas yang lain. Gitu Mas Andi. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Bu ya. Oke, Mitra Lovers jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune aja terus di sini di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Beranda Islami sore hari ini Mitra Lovers, kita masih bersama Bu Uus Uswatu Solihah MA selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Saizu Purwokerto ya. Tema kita adalah hidup tenang dengan mindfulness. Dan seperti yang jadi isu-isu di luar sana, sekarang ini orang kayak gampang banget dikit-dikit mental health, dikit-dikit cemas, frustasi, depresi, segala macam. Apalagi kalau kita udah yang kepikiran lagi tentang masa lalu. Nah, padahal gimana caranya ya, kita pengen tenang gitu, pengen hidupnya tuh nggak yang overthinking kalau malam gitu ya Bu, kalau kepikiran masa lalu jadi susah tidur lagi. Kita mesti gimana, terus apa yang mesti kita lakukan untuk ini maksudnya mindfulness itu sendiri, kita kudu gimana sih gitu. Iya betul sekali, jadi ibaratnya langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan ya. Kalau dalam agama Islam kita diajarkan untuk melakukan aktivitas itu dengan diawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita betul-betul niat gitu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngisi di radio, minta tolong ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mas Andi ya, saya mau siaran, terus Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan. Ada doa sendiri kalau yang itu biasa ya, Allahumma barik lana misalnya. Itu kita Bismillah itu adalah membangkitkan kesadaran kita bahwa kita akan melakukan satu pekerjaan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya kita tergoda gitu di era sekarang kan orang harus katanya serba cepat gitu ya. Waktu itu adalah uang gitu. Itu tuh ya itu adalah menurut saya itu budaya barat ya. Semboyan dari barat. Ada positifnya sih, tapi membuat orang barat itu banyak yang itu loh, kecemasan, stres itu karena terlalu materi yang di itu ya. Jadi gara-gara waktu ada uang itu pengen cepet-cepet. Nah, kita biasanya tergoda melakukan aktivitas itu tadi. Satu waktu melakukan banyak hal, misalnya makan sambil buka WA-an. Jadi suap WA, suap. Tahu-tahu nasi udah habis ya, namanya makanan sepiring udah habis. Dapat kenyangnya doang ya? Dapat kenyangnya doang. Kita tidak menikmati makannya. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan satu-satu. Nanti ada saatnya kita membalas chat dan lain sebagainya. Makan. Setelah makan mungkin mau cuci piring, bismillah cuci piring. Kita satu-satu itu maksudnya
oh ya Allah, bismillah cuci piring, iya ya, air mengalir, bisa ada sabun, siapa yang ini, ya kita meresapi, alhamdulillah saya bisa mencuci untuk keluarga. Jadi lakukan pekerjaan itu satu-satu. Biasanya kita tergoda karena ingin cepat-cepat gitu kan. Nah itu kita menjadi tidak menikmati waktu itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah ketika kita selesai pekerjaan, kita mengatakan ya alhamdulillah gitu ya. Nah tadi Mas Andi sempat bertanya kalau malam, oke, kalau kita saatnya tidur, yaudah bismillah saya mau tidur. Ini ada HP, jangan dibawa ke kamar tidur, taruh aja. Harus mungkin jauh berarti ya Bu? Alarm, oke, kalau butuh alarm misalnya di HP agak jauh, udah matiin lampu, udah bismillah tidur, berdoa, bismillah saya mau tidur, saya mau istirahat, udah. Jadi betul-betul dinikmati, alhamdulillah bisa tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur, sehingga yang ada dengan mindfulness itu adalah kesadaran penuh, kita diberi waktu untuk tidur, kita diberi waktu untuk makan, diberi waktu untuk mengerjakan ini dari Allah gitu. Nah, bahkan ketika kita sakit gitu ya, ya ini dikasih istirahat sama Allah gitu. Nah, mohon maaf mungkin sampai Mas Andi, kalau kita pernah nggak buang air kecil, buang air besar, mindfulness, mindfulness dalam aktivitas keseharian kita sampai kita ke toilet, ke kamar mandi, kita rasakan, mohon maaf ya, pipis kita keluar, itu kita mengeluarkan penyakit, kotoran kita keluar, rasakan bedanya ketika ke toilet. Saya mungkin agak ini, tapi ini ya saya terangkan karena ada kenikmatan yang luar biasa, anugerah dari Allah. Kita bisa pipis, kita bisa buang air besar. Banyak orang yang susah pipis, tidak bahkan bisa pipis, operasi gitu. Tidak bisa buang air besar juga jadi penyakit. Jadi kita pada akhirnya dengan mindfulness ini ketenangan dan rasa syukur gitu kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk melakukan segala hal itu satu persatu kita nikmati. Kan biasanya kita mandi aja sambil mikirin apa, atau sambil mandi nih sambil gosok-gosok kamar mandi gitu ya. Nanti aja mandi dulu, fokus, nanti gosok-gosok kamar mandi nanti lagi gitu. Ada waktunya. Jadi mulai mengerjakan satu persatu. Karena kita harus hilangkan asumsi bahwa dengan mengerjakan berbarengan akan selesai cepat. Enggak. Mungkin selesai cepat iya, tapi kualitas nggak bagus karena kita tidak menikmati. Gitu. Tidak lebih cepat juga, saya pernah merasakan gitu, aktivitas satu persatu ternyata selesainya lebih cepat. Misalnya kalau hari libur, kayak pengen ini pengen itu di rumah ya, ternyata ketika satu-satu saya selesaikan dulu dapur misalnya, baru bersih-bersih dapur selesai, bersih-bersih selesai, oh ternyata waktunya masih jam 10. Kalau saya bolak-balik ke dapur juga, ke ruang tamu juga, bersih-bersih juga sambil ngelap sambil ini, udah kitanya capek ya. Capek fisik, capek batin karena ini belum selesai, ini belum selesai. Waktu kayak kurang ya Bu? Waktu kurang ternyata, nggak cukup juga sampai siang, gitu ya. Jadi dengan satu persatu kita bisa mindful. Apalagi kalau udah berkeluarga nih Mas Andi dengan anak ya. Kita sering dengan anak tuh, anak belajar apa, ya apa deh, PR-nya apa, kita sambil HP-an gitu ya. Nanti kita nggak memperhatikan anak, kita sambil HP-an sambil nemenin belajar. Itu kita jadi tidak menikmati loh anak-anak ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya udah besar, kapan kita dampinginnya? Karena kita dampinginnya sambil melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi kita paksa diri kita untuk melakukan satu pekerjaan satu persatu, selesai ganti yang lain. Kata kuncinya faidza faragta fansab. Setelah selesai pekerjaan, segera melakukan pekerjaan yang lain. Yang disuruh oleh Allah itu bersegera. Faidza faragta fansab. Setelah selesai, bersegera melakukan pekerjaan yang lain. Bukan cepat-cepat kerjakan dalam satu waktu, bukan. Tapi setelah selesai pekerjaan, beralih ke pekerjaan yang lain. Ya, segera beralih ke pekerjaan yang lain. Gitu. Oke, baik. Kita masih ada beberapa menit ke depan, tapi kita ketembang dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, Mitrovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di sini ya. Mitrovers beranda Islami sore hari ini temanya adalah hidup tenang dengan mindfulness ya. Masih bersama Ibu Uus Uswatu Solihah MA
selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Saisu Purwokerto. Ibu, kita sudah ngobrol ke sana ke sini, kita harus fokus dengan yang saat ini, tapi kita juga memikirkan masa depan, tapi yang positif-positif gitu ya, Bu. Tapi kita sering lihat di luar sana, terutama di VT-VT itu, di media sosial ada orang yang bahkan sampai minum obat gitu ya, sekedar pengen tidur, ada orang yang sampai bunuh diri. Mesti gimana ini, Bu, biar kita tuh nggak yang kejebak ke orang-orang seperti ini yang sampai mengakhiri hidup. Itu kan aduh nggak banget kalau ibaratnya ya, Bu ya. Sama mungkin kesimpulannya seperti apa, Bu? Silakan. Betul, saya menanggapi yang tadi dulu ya, banyak yang bunuh diri sampai sulit. Berarti dia, kalau bahasa Sunda itu nemen banget ya, terlalu banget dia memikirkan, mungkin memikirkan masa lalu yang sudah terjadi sampai dia tuh mungkin apa ya, sampai membelenggu hidupnya, atau dia terlalu takut dengan masa depan, padahalnya dia daripada masa depan saya suram, masa depan saya tidak bagus, saya bunuh diri aja gitu. Nah itu berarti dia hidup antara masa lalu atau masa depan, tidak saat ini. Coba pikirannya alihkan, udah jeda, stop masa lalu, stop saat ini, saya mau tidur. Ya, Bismillah, ya Allah tolong saya mau tidur. Nah orang yang mau bunuh diri, saya yakin dia itu sangat bisa karena kecewa masa lalu yang begitu mendalam, ya penyesalan yang mendalam sehingga seperti tidak terampuni gitu ya, atau dia takut sekali akan masa depan sehingga lebih baik mengakhiri hidup saat ini gitu. Itu orang bunuh diri bisa seperti itu, dia menjadi useless, merasa tidak berguna, untuk apa saya hidup. Nah itu adalah padahal Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan apapun. Allah hanya menyuruh kita untuk terima apa yang Allah tentukan untuk diri kita, terima apa yang Allah takdirkan untuk diri kita. Lalu Allah menyuruh kita kalau bisa beribadah kepada saya semampu kamu gitu. Jadi beribadah itu bukan harus beribadah sebanyak-banyak, tidak. Allah menyuruh kitanya itu beribadah semampu kamu terhadap takdir Allah. Kamu ridho, kamu terima takdir Allah itu. Karena terima masa lalu yang sudah Allah takdirkan, terima kondisi saat ini. Lalu kalau bisa beribadah semampu kamu, tidak di luar batas kemampuan, tapi semampunya itu ya. Jadi menurut saya memang ketika pikiran kita terlalu pada masa lalu atau masa depan, maka kita tidak bisa akan tenang menjalani hari-hari ini. Padahal sekalian kesimpulannya, yang real, waktu yang real, yang nyata adalah saat ini yang sedang kita nikmati. Masa depan itu belum tentu. Seseorang memikirkan masa depan setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, terlalu memikirkan, padahal tahun depan belum tentu kita masih hidup, ya kan? Makanya memikirkan masa depan biasa saja, tidak usah dalam tanda kutip itu terlalu ya, kata Roma ya. Terlalu kata Roma itu, jangan terlalu. Jadi kita nikmati saat ini yang the present ini ya, yang real ini. Nah, menikmatinya dengan cara apa? Dengan cara mindful tadi. Khusyuk kalau dalam bahasa agama, kita sadar penuh, pikiran kita sadar penuh, badan kita hadir, mengerjakan apa yang kita lakukan, melakukan apa yang melakukan yang kita lakukan ini dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah karunia Allah, begitu ya. Nah, sehingga dengan sendirinya kita hanya ingin melakukan hal-hal yang positif gitu, karena waktu ini adalah karunia Allah. Masa depan belum tentu saya ada, gitu ya. Kan kita banyak tahu orang bisa yang sehat bisa wafat kapan saja. Nah itu, jadi memang arahnya ke sana Mas Andi, karena Islam itu mengajarkan orang untuk menikmati kehidupan itu dalam artian melakukan hal-hal yang positif yang dia bisa lakukan dengan menikmatinya dengan penuh rasa syukur tadi, penuh kesadaran penuh bahwa saat ini adalah karunia dari Allah, sehingga kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan tidak tergesa-gesa karena ingin menikmati saat ini itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, ya Ibu ya. Mas Andi. Oke, salam buat Pak Fuad, Pak Ulul dan semua yang di sana, dan sumber juga ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda ya Bu ya.
Oke. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Mitra Lovers, beranda Islaminya cukup sampai di sini dulu. Nanti habis ini kita lanjut lagi Mitra Mix Vagansanya. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra FM 104.9 All Day All Hits.